Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kembali hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul atas nama cinta, yang terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. Sekali lagi 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan, ayat yang singkat. Tetapi kita akan melihat ada firman Tuhan yang luar biasa yang terdapat di dalam ayat yang kita sudah baca pada hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Melalui pasal 16 ini, Rasul Paulus mengakhiri suratnya dengan memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Nasihat Rasul Paulus ini disampaikan dengan nada nasihat yang keras. Maksud Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus dengan nada yang keras, dengan kerinduan supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini benar-benar melakukan setiap firman Tuhan. Dan maksud Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus ini supaya jemaat di Korintus memiliki rohani yang teguh. Karena mengingat keadaan jemaat yang ada di Korintus, mereka masih hidup di dalam kekanak-kanakan rohani. Mereka masih menunjukkan rohani yang kekanak-kanakan. Bukti dari kekanak-kanakan rohani dari jemaat Korintus adalah di mana jemaat Korintus ini masih memiliki rasa iri ketika melihat kelebihan dari seseorang. Atau menganggap dan juga menganggap diri mereka ini lebih pandai, lebih tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak. Oleh sebab itu melalui pasal ini, melalui suratan Korintus ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Dan salah satu nasihat dari Rasul Paulus adalah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Walaupun ini adalah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi nasihat-nasihat ini tertulis di dalam Alkitab. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus juga membaca kebenaran firman Tuhan, membaca ayat ini. Oleh sebab itu ayat ini pun, nasihat ini pun ditujukan bagi kita. Bukan hanya bagi jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga bagi jemaat yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu memiliki pengertian perasaan cinta, ya, sayang atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Nah, dan di dalam ayat ini kata kasih yang digunakan menggunakan kata dari bahasa Yunani yaitu agape, ya. Berarti kasih yang dipakai dalam ayat ini adalah kasih atau cinta yang tanpa batas, yang tanpa syarat, kasih atau cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Agape juga berarti kasih atau cinta yang bersifat total, ya, yaitu cinta Tuhan kepada kita, ciptaannya, kasih Tuhan kepada kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini sudah sangat jelas bagi kita, menyampaikan bahwa kita harus melakukan atau mengerjakan atau apapun yang kita lakukan dan kerjakan, aktivitas kita, rutinitas kita sehari-hari, terlebih khusus dalam pelayanan kita, hendaknya dilakukan di dalam kasih. Kita lakukan dengan kasih. Nah, seperti pengertian dari agape ini, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Dan mari kita mau lakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Kita mau lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kasih, kita mau lakukan untuk yang pertama kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kehidupan kita, ya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, itu kita dapatkan daripada Tuhan. Hidup kita ini ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Sudah seharusnya dan merupakan kewajiban bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan salah satunya adalah melakukan setiap pekerjaan kita, terlebih khusus pelayanan kita dengan cinta, dengan kasih yang tanpa batas kepada Tuhan. Tanpa kasih atau cinta kepada Tuhan, sehebat apapun yang kita lakukan,
terlebih khusus dalam pelayanan, hal itu tidak ada gunanya baik bagi kita maupun bagi Tuhan. Seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih, apapun yang kita lakukan harus dilandaskan dengan kasih, karena tanpa kasih semuanya sia-sia, tidak ada faedahnya. Terlebih khusus saat kita melayani Tuhan, harus dilandaskan dengan kasih kepada Tuhan, supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Contoh kita melakukan segala sesuatu dalam kasih untuk Tuhan adalah dengan kita selalu mengingat dan menyadari kasih kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Dengan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, dengan kita selalu menyadari setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita selalu mengerjakan setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, bahkan pelayanan kita dengan kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mengingat kebaikan Tuhan. Hidup kita ini ada hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pastinya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian melakukan segala sesuatu dalam kasih kepada sesama. Kita hidup di dalam dunia ini tentunya tidak seorang diri, dan kita pun tidak dapat hidup seorang diri. Manusia membutuhkan sesamanya manusia. Oleh sebab itu perlunya kita melakukan segala sesuatu dengan cinta kepada sesama kita. Contohnya dengan kita membangun hubungan yang baik dengan sesama, ya, saling mengasihi, saling berbagi, saling tolong menolong. Saat kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, pasti kita mampu melakukan hal-hal kasih kepada sesama kita. Ya. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Matius 22 ayat 39 ya. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Inilah perintah Tuhan, mengasihi sesama dan melakukan segala sesuatu dengan kasih kepada sesama. Hal ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita bekerja di perusahaan atau di kantor, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan bertanggung jawab supaya bisa memajukan tempat di mana kita bekerja untuk membantu atasan kita ataupun juga memberikan produk-produk yang baik bagi setiap pelanggan kita. Kemudian ada contoh lain yang bisa kita terapkan bagi anak-anak yang mungkin masih bersekolah, masih berkuliah. Saat kita sekolah, saat kita kuliah, kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghargai setiap ilmu yang diberikan oleh guru atau dosen kepada kita. Dan juga supaya ilmu kita ini bisa bermanfaat, ya, berguna bagi banyak orang. Kemudian hal yang ketiga, melakukan segala sesuatu di dalam kasih kepada diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Melakukan segala sesuatu dalam kasih kepada diri sendiri berbeda dengan artinya dengan mementingkan diri sendiri, ya Bapak Ibu. Mengapa melakukan segala sesuatu dengan cinta atau dengan kasih itu perlu untuk diri kita sendiri, ya? Karena dengan kasih atau dengan cinta yang tulus dapat membuat kita selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan kasih untuk diri kita sendiri, kita mengasihi tubuh kita merawat tubuh kita dengan baik, ya. Itu akan memunculkan suatu niatan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita juga dengan kasih, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Saat kita selalu melakukan hal yang baik dan kita selalu melakukan hal yang benar, ya, kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Tentunya hidup kita akan menyenangkan Tuhan, ya. Hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan akan juga mendatangkan kasih dari sesama kita karena yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik.
Dan tentunya ini yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak hanya bertumbuh secara rohani, tetapi dalam kehidupan kita selama ada di dunia ini, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini kembali menguatkan setiap kehidupan kita, memotivasi kita untuk selalu melakukan pekerjaan kita dengan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, dan juga kepada diri kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya setiap firman yang kami dengarkan itu akan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami. Dan tolong kami Tuhan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Supaya selalu hidup bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan kepada Tuhan. Dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan selama ada di muka bumi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.